berdiri ya. Mau saya duduk apa berdiri ya? Tes, kedengaran nggak? Dengar. Tukang kamera mungkin nggak ke belakang karena saya akan jalan-jalan. Ya, kalian akan kesulitan dapetin saya. Ini karena sudah mau siang, mata sudah mulai mengantuk, saya kasih pantun dulu. Mau nggak Pak? Kasih pantun. Jarang-jarang mau Ibu Bupati kasih pantun. Saya kasih pantun dulu. Jika datang teman sebaya, ajak bermain ke Surabaya. Sungguh bahagia hati saya ketemu ibu-ibu cantik yang ada di Padang Jaya. Satu lagi. Sejauh mata memandang, pemandangan indah di saat pagi. Karena telur Ibu Sinta sudah datang, semoga stunting segera pergi. Ini pantun dibuatkan ya, saya hanya baca saja ya. Tapi emang telur, jangan dipanggil nanti Ibu Sinta telur ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak Camat, Pak Kades saya belakangin dulu. Saya lebih fokus ke ibu-ibu yang di depan ini karena Pak Camat tiap hari sudah saya lihat. Baik, selamat siang dan salamkan satu persatu. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa cinta saya, dan rasa sayang saya. Kenapa? Ya karena saya istri bupati. Iya, kalau istri bupati itu kepada seluruh masyarakat sudah harus cinta, betul nggak Bu? Setuju? Ya, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat kepada saya, kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini, dan tidak lupa juga kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi yang kita bangga-banggakan, Nabi Muhammad SAW. Tadi ilmunya tentang stunting sudah dapat ya Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya untuk desa Padang Jaya ke depan tidak ada lagi anak yang terlahir stunting. Ya, ini ilmu yang kita dapatkan hari ini bukan sembarang ilmu. Tidak semua orang bisa melakukan sosialisasi, bisa membawa dokter tentunya yang hadir tadi ya. Mana ibu dokternya? Ya, ada ya. Setelah itu menghadirkan seluruh, ada Pak Camat, ada Pak Kades dan ibu-ibu di sini. Dihadirkan untuk apa? Bukan karena telur. Ini saya kasih tahu ya, bukan karena telur. Di rumah sudah punya telur, saya yakin. Bercanda dikit ya, biar kita nggak terlalu kaku. Pusing sudah belajar. Iya, kenapa? Ya telur murah. Kata Bapak, minta telur Pak, dikasih 10.000 dapat 5. Betul nggak Bu? Nah itulah kenapa saya bawa telur hari ini sebenarnya sebagai simbol bagaimana caranya ibu hamil yang punya balita rajinlah mengkonsumsi telur. Nah Bapak, protein tinggi telur itu ya, tapi untuk orang yang sudah kolesterol memang yang kuningnya agak sedikit berbahaya, tapi untuk yang ibu hamil atau yang mempunyai balita makanlah telur setiap hari. Untuk satu balita satu telur setiap hari, insya Allah selama berapa, saya kemarin itu dikasih ilmu dari ibu itu 6 bulan berturut-turut Ibu, 6 bulan berturut-turut setiap hari balita mengkonsumsi satu telur itu bisa mencegah stunting. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekarang kayaknya masih apa ya? Kayaknya masih diam gitu ya. Ada yang penasaran dengan saya. Tahu nggak sih saya ini siapa? Tahu kan ya, itu suaminya. Tahu nggak Bu? Saya pengen bantu suami saya juga. Kalau pasar emas itu berjalan lancar, berarti Bapak Bupati 1 periode lagi. Tapi serius, itu disuruh. Itu serius, itu tidak disuruh ataupun disuruh, itu sudah menjadi tugas istri. Betul nggak Pak? Iya, saya punya kewajiban. Saya punya kewajiban meningkatkan SDM masyarakat Kabupaten Lumajang termasuk Padang Jaya. Apa itu stunting, apa itu gizi buruk, kami perlu mensosialisasikan itu. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Kepala Desa, terima kasih juga Pak sudah sangat support untuk masyarakat desa. Kenapa? Dengan Bapak mensupport itu mengurangi juga tenaga kami sebenarnya, membantu kami juga sebenarnya, membantu Pak Bupati. Jadi terima kasih banyak. Dan tadi disampaikan ada 24 dasawisma. Saya yakin sekali kalau semuanya ada dasawisma di sini, maka Padang Jaya tidak akan ada lagi stunting. Jadi kalau satu RT itu biasanya kan ada 50 rumah ya. Satu Pak RT 50 rumah, satu Pak RT ada yang 30 rumah atau ada yang lebih dari 50 rumah.
nggak tercover sama Pak RT. Belum lagi Pak RT pacaran sama istrinya, betul nggak Bu? Nggak tercover sama Pak RT, maka dibangunlah yang namanya Dasawisma. Dasawisma adalah kelompok rumah yang terdiri dari 1 maksimal 20 rumah. Ya, 1 rumah sampai 20 rumah, maksimal 20 rumah, 1 rumah atau minimal 10 rumah. Itulah Dasawisma. Jadi kalau dalam 1 RT ada 100 rumah, berarti hanya ada 10 Dasawisma. Nah, kalau Pak RT pengen panggil orang, tak perlu mengumpulkan sama untuk sosialisasi, itu tidak. Nah, di dalam Dasawisma itu banyak tuh kegiatannya. Ada pola asuh, ada tentang posyandu, juga ada majelis taklim. Bisa kita bentuk dalam Dasawisma tersebut, tapi tidak ada banyak orang yang paham tentang itu. Ya, Dasawisma juga bisa menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Setiap bulan lakukanlah pertemuan. Biasanya kalau daerah Bengkong itu Dasawismanya, dia selalu jimpitan beras setiap bulan. Jadi sebulan itu Pak, beras itu dikumpulkan dari 10 rumah itu, nanti dijual lagi beras yang tadi sudah dikumpulkan 10 rumah, dijual lagi ke kader ini, dari kader Dasawismanya, dijual dapat uang, dikumpulkan. Sampai Ibu tahu dia udah punya piring yang bisa disewakan, dia sudah punya elektron yang bisa disewakan, tenda yang bisa disewakan. Jadi dia tidak pernah merepotkan Dasawisma yang lain, dia sangat mandiri. Maka dari itu kemarin saya menghadirkan Ibu Gubernur kemarin ke sana. Kenapa? Sangat mandiri. Jadi dia bilang gini, Bu, kami nggak pernah minta untuk Pak Kades. Kenapa? Pak Kadesnya pelit, kan saya bilang. Katanya, enggak, kami nggak mau aja merepotkan Pak Kades. Kenapa? Karena mereka sudah mandiri. Ya, saya berharap juga di Desa Padang Jaya ini seluruhnya semoga terbentuk banyak Dasawisma. Itu bukan untuk saya, Ibu-ibu, itu untuk Ibu seluruhnya. Betul nggak, Bu? Mohon maaf ya, yang punya mic ini suara saya cempreng, agak susah ngeditnya nanti. Jadi harapan saya Pak Kades, teruslah gali, teruslah belajar, teruslah tingkatkan tentang Dasawisma. Karena saya yakin sekali dari Dasawisma ini bisa minimize dari stunting. Karena satu kelompok itu kita tahu yang hamil berapa, yang punya balita berapa. Di sanalah fungsinya Dasawisma sebenarnya. Ya, itu saya bicara Dasawisma. Sekarang saya bicara tentang bantuan Pak Kades. Jadi kemarin itu kalau di sini ada 24 Dasawisma dikali 5 juta berapa? Saya tanya dulu. 12 juta. Waduh, 120 juta. Jadi Dasawisma yang ada di Padang Jaya dapat uang 120 juta Dasawismanya. Betul nggak Ibu-ibu? Nah, kemarin tuh udah saya sampaikan sebenarnya sebelumnya. Kapan sih ini dapatnya? Dapatnya yang nggak ujuk-ujuk langsung dapat, Pak. Dapat lah Bapak Ibu, dapatnya setahun. Kalau mengajukannya tahun 2022, berarti dapatnya tahun 2023. Jadi kemarin udah cerita lucu. Bapak Bupati tanya saya, sudahlah kasihkan uang aja. Saya bilang, saya nggak mau kasih uang, saya bilang itu. Kenapa nggak mau kasih uang? Bapak-bapak tahu nggak ibu kasih uang? Ibu-ibu nih Pak, kalau dikasih uang cepat habisnya Pak. Ya beli online-nya banyak. Jadi saya vlogkan beli barang. Kalau beli barang, otomatis kalau saya turun ke lapangan saya bisa lihat itu barang. Betul nggak Pak? Kalau dikasih uang Pak, aduh Pak jilbabnya aja mahal Pak. Belum bajunya kadang-kadang. Jadi saya vlogkan tidak mendapatkan uang seluruhnya, semuanya dalam bentuk barang, insya Allah dengan nominal yang sama ya. Nah, tetaplah semangat Dasawisma Padang Jaya. Bukan hanya itu, setahu saya Padang Jaya ini sudah dapat bantuan majelis taklim juga ya? Berapa? Satu kelompok ya? Tahun? Oh, yang 6 belum? Tahun depan. Padang Jaya ini malas bikin proposal Pak Kades. Bayangin masa Ibu Bupati yang repot. Nih saya telepon, tanyain Pak kalau bisa. Bu, mau dibantu nggak majelis taklimnya? Iya Bu, tapi proposal masa Ibu Bupati yang bikinin proposal ya? Sudah tidak ada loh Ibu Bupati. Yang paling dalam, saya sangat sayang kepada seluruh masyarakat yang ada di Padang Jaya. Tidak ada potensi apa-apa dengan rasa care saya. Bapak Ibu tahu nggak ini telur di bawah 1.200. Saya tadi telepon ajudan saya. Tambahkan lagi telurnya 1.000 lagi. Bu jangan Bu, takut iri dia sayap lain. Waduh saya bilang.
Ya karena ini desa Padang Jaya dan desa kesukaan saya bilang awas ya kalau telurnya kurang, saya bilang. Jadi itulah salah satu khususnya Padang Jaya sih bagi saya. Baik, banyak banget ya yang sudah saya sampaikan. Kira-kira ada lagi nggak ya? Sudah cukup sepertinya. Saya sangat bawel, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Ini Bu Hamil di sini ya? Ini Cakin, ini yang calon pengantin. Nih calon pengantin ibu kasih tahu ya. Sama istrinya. Cukup sekian dari saya.